Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmel Natania dan rekan saya Fadila Ananda Yandra. Di sini kami akan membahas materi irisan kerucut. Definisi dari irisan kerucut adalah kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik tertentu dengan jaraknya ke garis tertentu memiliki nilai yang tetap. Adapun hal-hal yang akan kami bahas dari irisan kerucut ialah 1. Irisan kerucut lingkaran, 2. Irisan kerucut parabola, 3. Irisan kerucut elips, dan yang terakhir irisan kerucut hiperbola. Pertama, lingkaran. Yang akan dibahas di sini yaitu cara melukis irisan kerucut lingkaran, 2. Definisi dari irisan kerucut lingkaran, dan yang ketiga unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Pertama, melukis lingkaran. Jadi, jika sebuah kerucut dipotong sebuah bidang irisan yang tegak lurus terhadap sumbu kerucut, akan diperoleh sebuah irisan yang berbentuk lingkaran, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada definisi lingkaran, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama ke titik tertentu, yang mana titik yang berjarak sama itu disebut jari-jari lingkaran, dan titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Selanjutnya terdapat unsur-unsur lingkaran. Adapun beberapa unsur-unsur lingkaran. Pertama, titik pusat. Titik pusat lingkaran merupakan titik yang terletak tepat di bagian tengah lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari merupakan jarak antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Yang ketiga, ada busur. Busur lingkaran adalah bagian lingkaran yang terbentuk garis lengkung. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang kelima yaitu juring. Juring merupakan daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. 6. Tembereng. Tembereng merupakan daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Tembereng juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Tembereng besar itu merupakan tembereng yang dibatasi oleh tali busur dan busur besar lingkaran. Sedangkan tembereng kecil merupakan daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran kecil. Yang terakhir ada apotema. Apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas irisan kerucut parabola. Cara melukis irisan kerucut parabola ialah parabola dapat dilukis dengan mengiriskan bidang datar dengan bangun ruang berbentuk kerucut seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu yang dinamakan titik fokus atau F dan garis tertentu yang dinamakan direktris atau D selalu sama karena nilai E sama dengan 1. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada irisan kerucut parabola. Yang pertama, kurva parabolanya ditandai dengan garis lengkung. Kedua, titik F P,0 adalah titik fokus parabola. Ketiga, titik O 0,0 adalah titik puncak parabola. Keempat, garis G adalah garis arah atau direktris. Kelima, jarak titik P ke F sama dengan jarak P ke garis direktris atau garis G. Selanjutnya, garis L1 ke L2 disebut lactus rectum,
dengan panjangnya dapat dihitung yaitu L1 dikalikan L2 sama dengan 4P. Yang terakhir, garis mendatar yang melalui titik fokus dan titik puncak parabola serta tegak lurus dengan direktris disebut garis sumbu simetri. Pada gambar ini, garis sumbu simetrinya adalah sumbu X. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai elips. Di sini kita akan membahas mengenai melukis, definisi dan unsur-unsur dari elips. Melukis elips. Pada sebuah kerucut, elips dapat dilukis dengan membuat irisan melintang dan sedikit menyerong dari sisi terjal atau sisi miring kerucut. Seperti terlihat pada gambar lingkaran yang berwarna merah tersebut merupakan gambar dari elips. Definisi elips. Elips merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap, di mana tempat kedudukan semua titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik dan sebuah garis adalah tetap, yakni E atau eksentrisitas, di mana 0 kurang dari E kurang dari 1. Unsur-unsur elips. Terlihat pada gambar di samping, terdapat banyak sekali unsur-unsur dari elips. Berikut penjelasannya. Titik P, X, Y adalah titik sembarang pada elips, sehingga berlaku nilai mutlak F1 dikali P ditambah nilai mutlak F2 dikali P sama dengan 2A. Titik pusat elips adalah M0,0. Titik fokus elips adalah F1 min C,0 dan F2 C,0. Sumbu mayor atau garis AB adalah sumbu yang melalui titik fokus F1 dan F2. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Sumbu minor atau garis CD adalah sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus sumbu mayor. Panjang sumbu minor adalah 2B. Sumbu utama adalah sumbu simetris kurva elips yang melalui titik fokus F1 dan F2. Di sini pada gambar ditunjukkan oleh sumbu X. Lalu sumbu sekawan adalah sumbu simetris kurva elips yang melalui titik pusat dan tegak lurus sumbu utama, ditunjukkan oleh sumbu Y. Titik pusat elips yaitu titik A min A,0 dan titik B A,0 adalah titik potong elips dengan sumbu mayor. Terlihat pada gambar. Titik puncak elips adalah titik C 0, min B dan B 0, B adalah titik potong elips dengan sumbu mayor. Latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Panjang latus rectum adalah nilai mutlak KL sama dengan nilai mutlak MN sama dengan 2B kuadrat per A, dengan koordinat titik K adalah min C, B kuadrat per A, titik koordinat L min C, min B kuadrat per A, titik koordinat M C, B kuadrat per A, dan N C, min B kuadrat per A. Eksentrisitas atau E adalah perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu mayornya adalah E sama dengan C per A. Direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips yang ditunjukkan oleh garis H dan garis G pada gambar di samping. Persamaan direktris masing-masing adalah garis H adalah X sama dengan minus A kuadrat per C dan garis G adalah X sama dengan A kuadrat per C. Pembahasan keempat yaitu mengenai hiperbola. Di sini kita akan membahas mengenai melukis, definisi,
dan juga unsur-unsur dari hiperbola. Melukis hiperbola. Hiperbola dapat dilukis dengan irisan dua buah kerucut di mana kedua titik puncaknya saling menempel dan bertolak belakang. Nah, untuk membuat bentuk hiperbola, buatlah irisan dari alas kerucut atas sampai alas kerucut bawah. Irislah secara lurus dan memotong sekitar kurang dari setengah besar dari alas kerucut seperti pada gambar di samping. Definisi hiperbola. Hiperbola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap, di mana tempat kedudukan semua titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik dan sebuah garis tetap sama dengan E, di mana E lebih dari 1. Unsur-unsur hiperbola. Terlihat pada gambar tersebut banyak sekali unsur dari hiperbola. Lalu ini adalah penjelasan dari banyaknya unsur pada gambar di samping. Titik P, X, Y adalah titik sembarang pada hiperbola, sehingga berlaku nilai mutlak F1 dikali P dikurang nilai mutlak F2 dikali P sama dengan 2A. Titik pusat elips sama dengan M 0,0. Titik fokus elips berada pada F1 pada koordinat min C,0 dan F2 pada koordinat C,0. Sumbu simetri utama yaitu sumbu X terlihat pada gambar. Sumbu simetri sekawan yaitu sumbu Y terlihat pada gambar di samping. Sumbu nyata yaitu AB sama dengan 2A. Sumbu imajiner yaitu CD sama dengan 2B. Titik puncak hiperbola yaitu berada pada koordinat A yaitu min A,0 dan B pada koordinat A,0 adalah titik potong hiperbola pada sumbu nyata. Latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Pada gambar latus rectum adalah garis yang berwarna biru pada gambar di samping. Panjangnya adalah 2B² per A. Lalu eksentrisitas atau yang dilambangkan dengan E sama dengan C per A. Lalu terakhir direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips yang ditunjukkan oleh garis G dan garis H. Persamaan direktris masing-masing yaitu garis G adalah X sama dengan minus A² per C dan garis H adalah X sama dengan A² per C. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.